Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame jawabannya nih Bapak Ibu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Pembina Yapikas, Bapak Haji Haris Halawani. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua Yapikas, Bapak Haji Dr. Andes Holis Sanoyan. Yang saya hormati para pengurus Yapikas, juga yang saya hormati tamu undangan dari sekolah SD yang ada di sekitar lingkungan MTS. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali siswa kelas 9, juga yang saya hormati dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 9, panitia, juga yang saya hormati juga yang saya hormati panitia perpisahan kelas 9. Yang pertama, puji syukur atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi kembali di kampus MTS Al Khairiyah Pandean. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, limpahan rizki yang penuh dengan keberkahan. Salawat mahwa salam senantiasa kita limpah sanjungkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para hadirin, hari ini adalah hari ketuntasan kegiatan belajar kelas 9. Pada hari ini sebenarnya acara seperti ini. Selamat datang Bapak Pengawas, Bapak Satibi MAG dari Kementerian Agama Kabupaten Serang. Bapak Ibu yang saya hormati, memang acara seperti ini selayaknya atau menurut himbauan dari provinsi melalui surat himbauan tidak diperkenankan. Namun kembali kami bersepakat melalui rapat dengan wali siswa yang dilaksanakan 1 minggu sebelumnya, bahwasanya momen seperti ini rupanya Bapak Ibu tidak sanggup untuk menunda, Pak Pembina, tidak sanggup untuk mentiadakan. Saya paham dan saya mengerti karena ini adalah salah satu momen terakhir buat anak-anak kita. Meskipun pelaksananya sederhana, tetapi insya Allah akan membawa kenangan tersendiri bagi anak-anak kita. Bahkan Bapak Ketua Yayasan, ketika rapat kami mengambil sikap, mengambil kesepakatan dengan para wali siswa di atas catatan bermaterai 10.000. Kenapa demikian? Kami menjaga atau mengantisipasi dari hal-hal yang kurang baik terjadi pada diri kita bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan seperti ini bisa mewakili harapan adik-adik kita, anak-anak kita yang kelas 9. Sengaja kami laksanakan dengan sesederhana mungkin. Yang penting niat dan tujuannya sama,
yang memang semula atau tahun kemarin kita laksanakan di gedung, namun tahun ini kita mengikuti apa adanya meskipun tidak 100% kita mengikuti himbauan dari pemerintah provinsi. Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, para hadirin, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya di MTS Al-Khairiyah Kepandian untuk segala kegiatan termasuk ekstrakurikuler kami tampilkan beberapa kegiatan, ya. Sebenarnya tergantung bagaimana anak Bapak Ibu. Kadangkala sekolah menyediakan program-program tersebut, tetapi kadangkala sambutan dari anak-anak Ibu lebih cenderung untuk tidak mengikuti. Tapi kami tidak putus asa dan insya Allah bahkan untuk tahun ajaran 2026 ini kami akan mengangkat kembali ekstrakurikuler, salah satunya adalah seni pencak tradisional ciri khas Banten, kemudian dengan pelatih tersendiri dari personil atau karyawan dari MTS Al-Khairiyah. Kemudian insya Allah juga kami akan mengadakan kembali program-program ekstrakurikuler yang lainnya. Tentu ini kalau Bapak Ibu sebagai wali siswa tidak mendukung, tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu mohon sekali lagi dukung apapun kegiatannya yang ada di sekolah. Tentu bagi kelas 9 ada di tingkat sekolah berikutnya. Kemudian yang kedua adalah juga ingin saya sampaikan bahwasanya di tahun ajaran 2025-2026 panitia PPDB penerimaan siswa baru, alhamdulillah kami sudah menginput hampir 100 siswa dari terutama SD-SD yang berada di sekitar lingkungan Yapikas. Dari SD Negeri Kepandian, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas segala dukungannya. Ada SD Negeri Kepandian Kejaban, terima kasih atas segala dukungannya. Juga ada sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitarnya, alhamdulillah masih support, masih bisa bekerja sama. Dari sekolah-sekolah sekitar inilah input siswa MTS dengan skala prioritas, kurang lebihnya dari sekolah-sekolah yang agak jauh dari lingkungan MTS. Dan untuk 2 tahun terakhir, alhamdulillah siswa kita ada yang dari Ciruas, dari BCP 1 sudah mulai melihat, BCP 2 juga sudah mulai banyak untuk menyekolahkan orang tuanya di sekolah kita. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya dukungan Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu untuk anak-anaknya tetap menyekolahkan di MTS Al-Khairiyah ini masih tetap mempercayai kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah bahwasanya siswa yang lulus atau siswa yang mengikuti ujian pada tahun ini sejumlah 87 siswa. Namun sangat disayangkan ada 2 siswa yang tidak bisa mengikuti ujian. Panitia atau guru sudah melaksanakan pendekatan, kemudian dengan orang tua, ternyata anaknya ada di Jakarta, Bapak Ibu. Masa saya harus jemput ke Jakarta? Anaknya di Jakarta. Nah, artinya kalau anak sudah tidak ikut ujian, nggak lulus, kita beri kesempatan untuk ujian susulan. Panitia masih menunggu untuk ikut ujian susulan, ternyata tidak hadir pula. Kalau sampai beberapa hari ke depan mereka tidak hadir 2 orang ini, maka bisa dinyatakan tidak lulus. Dari 87 siswa yang mengikuti, 2 yang tidak lulus. Tapi kembali saya harapan mudah-mudahan yang 2 siswa ini bisa mengikuti ujian susulan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tolong sampaikan salam saya dari kepala sekolah, pengurus yayasan, para dewan guru, kepada tetangga, kerabat, andai tolan yang punya anak lulusan SD, ajak kembali untuk
bersekolah di sekolah MTS Al Khairiyah. Secara geografis Bapak Ibu aman, mau kita arah dari selatan, mau dari utara, dari barat aman, lalu lintas tidak begitu ramai. Kalau kita berbicara uang jajan juga nggak perlu banyak-banyak, ya. Ajak tetangganya, ajak. Yuk kita bareng-bareng percayakan, insya Allah anak didik yang kami didik, paling tidak yang utama kami didik adalah adab dan etikanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak yang kami didik ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang ketika menitipkan pada saat kelas 1. Kalaupun ada kekurangan, barangkali itu adalah kekurangan dari kami. Insya Allah untuk berikutnya kami akan perbaiki. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya ini kelihatan orang gembira ini. Lulus, hampir lulus semua ya. 87 insya Allah lulus semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini agak error ya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat kepada kita pada hari pelepasan MTS tahun 9 ya, 9. Dan kepada Nabi Muhammad SAW kita alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Pembina Yapifas dan terhormat pengurus yayasan, ada Pak Adi ada Bukai yang ini, dan Pak Ketua Kepala Sekolah dan guru-guru kepala sekolah, kepala SD, kepala MTS, dan kepala SD sekepandian. Saya Ciruas ya, Ciruas kan. Terima kasih atas kedatangannya, Bapak pengawas dan lain-lainnya. Bapak-bapak hadirin sekalian, anak-anakku, semuanya alhamdulillah hadir dalam acara ini. Bahwa hari ini adalah hari pelepasan atau istilahnya tak ada pentas seni yang sudah dimulai tadi. Bahwa itu menggembirakan kepada kita semua dan bapak-bapak sekalian, gembira karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan anak-anaknya semua gembira hari ini. Artinya ada perpasan, itu berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, silaturahmi anak-anak kepada bapak-bapak guru ya. Dan yang ketiganya kepada adik-adiknya memberi semangat untuk bisa mengikuti seperti sekarang ini. Jadi bapak sekalian, penglepasan adalah satu kegembiraan bagi kita sekalian. Kalau kita ikuti dari Gubernur Jawa Barat ya, yang diikuti dari jamaah
gubernur yang di sini itu tidak boleh ada penglepasan, ada segala macam, ada apa-apa gitu, nggak boleh. Sebetulnya ada oke-nya, ada enggaknya. Artinya penglepasan itu sebetulnya menggembirakan orang tua dan anak-anak. Kalau ada penglepasan, gembira semuanya. Gembira akan mendapatkan kelulusan, akan mendapatkan selamat, akan mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Itu yang harus kita pertahankan sebetulnya. Tapi ya karena itu dari PKI begitu ya, dari apa namanya, dari provinsi kayak begitu, ya silakan saja. Ya ada oke-nya, ada enggaknya lah. Kalau kita Pak Edi, tahun-tahun depan juga ya ada lah, walaupun hanya di kelas untuk perpisahan apa gitu, MTS kelas 9. Kenapa? Karena ini gembira. Orang-orang tua juga gembira itu. Ada anak-anaknya lulus, anaknya menghasilkan begitu. Artinya nanti kita bisa, orang tua itu memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Dan yang paling penting, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang sudah lulus ini 87 ya, 87 orang mahasiswa lulus, diteruskan ke SMP, ke SMA atau ke apa, harus diteruskan. Kalau lulusan MTS itu baru dasar, SD dasar, MTS dasar, SMA kelanjutan, itu baru lanjutan itu. Jadi anak-anak harus betul-betul melanjutkan ke SMA. Melanjutkan SMA mana? SMA Sirwas, SMA Serang, SMA. Kan SMA di sini juga ada gitu. Artinya terserah mau kemana gitu ya. Ya kalau di sini itu anak-anak jalan ke sekolah itu aman, itu tidak ada masalah apa-apa, kendaraan juga nggak begitu banyak. Artinya kalau lulusan itu sama saja dengan negeri dengan swasta itu, bisa diterima di mana saja. Kalau lulusan SMA negeri diteruskan ke universitas bisa. Yang SMA swasta boleh. Jadi tidak ada masalah apa-apa, baik dari negeri ataupun dari swasta, itu sama saja, semuanya sama diterima di perguruan tinggi. Yang MTS diterima di SMA, SMA negeri, SMA swasta, sama saja. Setelah lulus itu pasti nanti akan mendaftar ke universitas atau kerja, baru bekerja. Kalau kerja sih bisa sambil kerja sambil kuliah bisa. Atau dia saja nggak apa-apa. Artinya kalau sudah lulus dari SMA itu di mana saja bisa. Dan yang perlu ketahui Bapak Ibu sekalian, dari MTS ini sudah ada yang sudah jadi apa? Yang jadi dokter juga ada, yang jadi perawat juga banyak. Ya, jadi jangan samakan dengan yang lain, samakan dengan yang lain. Yang MTS, yang MTS SMA yang mana itu bisa saja kerja di mana, kerja di apa gitu bisa. Jadi kita juga ada, semuanya sudah ada. Jadi kita jangan khawatir untuk setelah lulus dari SMA atau MTS yayasan itu sudah bisa diterima di mana-mana. Baik yang MTS bisa sekolah di mana saja bisa diterima, dan setelah SMA bisa bekerja di mana saja, bisa sambil kuliah bisa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibunya itu siap, jangan ngemblek ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian siap untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Yang lulus MTS bisa terus ke SMA,
yang ke SMA terus tuh kuliah dan sebagainya. Juga bisa bekerja kalau lulus SMA bisa sambil bekerja sambil kuliah ada juga gitu. Ya, jadi Bapak sekalian bahwa kita ini pertama ya kita sudah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita sama-sama silaturahim di sini. Silaturahim antara saya, antara pembina dan segala macam untuk kepada anak-anak sekalian, pada anak ibu dan orang tua sekalian. Jadi itulah ya inti daripada perpisahan ini adalah silaturahim. Karena silaturahim itu nanti banyak uangnya gitu. Bisa menimbulkan uang, bisa menimbulkan segala macam itu banyak gitu. Panjang umur segala macam ya. Artinya bahwa kita harus betul-betul menepati apa yang disarankan oleh agama Islam. Bahwa silaturahim itu banyak artinya. Yaitu untuk panjang umur segala macam dan silaturahim kepada segala macam. Banyak juga yang belum kenal saya itu kan yang datang-datang itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Bahwa silaturahim inilah yang membuat kita bersama bisa berkumpul, mendoakan dan segalanya kepada kita. Akhirnya sekalian tidak panjang lebar, semoga silaturahim ini membuat kita ada manfaatnya, banyak manfaatnya kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rendes Haji A. Kholis Rawian, MSI, atas sambutannya. Sambutan keempat, Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Serang kepada Bapak Syatibi, MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Ngurus Yayasan beserta rombongan atau staf yang lain, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah Kepandean, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar yang hadir, juga wabil khusus Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Kepandean, mudah-mudahan hadir nanti. Bapak Ibu Wali Siswa kelas 9 yang saya banggakan, anak-anak kelas 9 yang sudah selesai melaksanakan ujian, yang berbahagia dan yang saya banggakan serta saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka menghadiri pentas seni dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 tingkat MTS Al-Khairiyah Pandean ini. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang sudah membawa risalahnya di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan segala ajarannya sehingga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma pada hari akhir kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogianya yang hadir adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang, atau paling tidak kepala seksi pendidikan madrasah. Namun mungkin ada satu dan lain hal yang tidak bisa diduga oleh kita. Oleh karenanya saya selaku pengawas madrasah di Kecamatan Ciruas, sebetulnya kami ini adalah pengawas tingkat provinsi, ya. Cuma ditugaskan di Kabupaten Serang, kemudian ditugaskan lagi di Kecamatan Ciruas. Jadi posisinya adalah posisi pengawas provinsi. Mudah-mudahan tidak mengurangi dengan kemeriahan acara ini, dengan kehadiran saya, walaupun bukan kepala Kemenag ataupun kepala seksi Penmat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, karena memang saya ada perlambatan sedikit, yang pertama yang bisa saya simak dari apa yang disampaikan kepala madrasah, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini itu tidak lepas dari izin dan konsekuensi Bapak Ibu selaku orang tua wali siswa. Kalaupun kepala madrasah dan guru-guru beserta wakil-wakil yang lainnya mempunyai program yang numpuk, akan tetapi kalau bapak ibunya tidak mendukung, kemudian anak-anaknya juga tidak mau bergabung, apalah artinya rencana yang numpuk itu. Oleh karenanya bapak dan ibu, ini kayaknya khusus wali kelas 9 Pak Edi ya. Nanti bapak ibu setelah nanti lulus anaknya, kemudian melanjutkan entah kemana, yang jelas di yayasan ini sudah menyediakan tingkat selanjutnya. Silahkan bapak ibu, anak bapak ibu dididik kembali di yayasan ini. Kalaupun memaksakan diri harus keluar dari sini, monggo, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Ketua Yayasan, ya. Jangan berpikir bagaimana gak enak dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali pada omongan kepala madrasah tadi, dari berbagai penjuru, 4 penjuru, itu adalah merupakan efisiensi, ya, efisiensi untuk pengeluaran dana yang mestinya anak bapak ibu ada transportasi karena sekolahnya di Serang sana, maka harus lebih dari 10.000 misalkan. Kalau bapak ibunya ada, wah nggak apa-apa Pak, untuk anak mas saya mah diada-adakan, bagus. Tetapi jangan sampai mengada-adakannya itu menghalalkan segala cara, nanti hasilnya juga kurang bagus. Bapak ibu yang saya hormati, jadi efisiensi waktu, efisiensi dana, efisiensi segala-galanya, anak kita cukup kembalikan ke SMA. Nah baru setelah lulus SMA, Asyarif ini bebas, anak mau milih ke perguruan mana. Yang penting anak bapak ibu punya ilmu yang bagus, yang
betul-betul bisa berkompetisi dengan siswa-siswa yang lainnya. Ya, jadi jangan mengharapkan Bapak Ibu kemudian nanti lulus dari sanawiyah, kemudian melanjutkan ke SMA, lulus dari SMA, wah anak saya bebas kemana saja. Jangan punya pemikiran seperti itu sebelum berpikir anak saya mampu atau tidak untuk keilmuannya. Ya. Namun demikian Bapak Ibu jangan kecil hati. Banyak perguruan tinggi yang ekonominya sedikit mendukung Bapak Ibu yang kurang mampu. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu demi anak apapun akan dilakukan. Ya, akan tetapi kembali tolong perhatikan jangan sampai anak Bapak Ibu tidak melanjutkan sekolah. Masa iya bapaknya seorang petani, tapi kalau memang petani modern nggak apa-apa. Anaknya akan menjadi pengangguran, jangan. Bahkan harus lebih dari petani Bapak. Sebagai anak petani harus lebih menjadi petani yang lebih modern lagi. Kemudian juga anak-anak kelas 9 sekarang ini kalian harus bersyukur bahwa hari ini masih bisa melaksanakan lepasan, perpisahan. Pada dasarnya Pak Kepala Madrasah bukan tidak boleh. Boleh, tapi seperti yang sederhana ini. Artinya tidak membebani wali murid, wali siswa, dan tidak membebani anggaran madrasah. Ya seperti inilah. Akan tetapi kembali Pak Kepala Madrasah, jika itu memungkinkan hasil dari musyawarah antara panitia pelaksanaan pelepasan dengan wali muridnya, ada kesiapan untuk itu no problem, sah-sah saja. Ya, tetapi tidak keluar dari area madrasah. Yang dikhawatirkan oleh pemerintah sekarang ini, kita tidak boleh jauh dari area provinsi kita terutama. Ya, kalau di dalam provinsi kita, apalagi di dalam kabupaten kita, lebih-lebih di dalam lembaga ini. Ini yang diharapkan. Gak apa-apalah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sebagai momen bagi anak-anak kita yang terakhir di jenjang pendidikannya. Ya, katanya wisuda nggak ada. Boleh-boleh saja sebetulnya wisuda, tapi tadi itu Bu, Pak, harus ada koordinasi musyawarah antara orang tua siswa. Ya, tidak boleh pihak madrasah memberikan ketetapan bahwa per murid harus bayar sekian untuk kegiatan wisuda atau pelepasan. Ini yang tidak boleh. Sekali lagi saya tekankan dan saya sarankan, bukan tidak boleh, boleh, tetapi harus berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua siswa dengan pihak madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya Bapak Ibu berbangga hati karena anak-anak kita dididik di madrasah. Artinya bukan saja kita madrasah ini hanya sebatas pendidikan agama, tetapi di madrasah ini juga ada pendidikan umum. Dan kalau boleh saya cerita sedikit saja apa yang disampaikan Pak Ketua Yayasan tadi, bahwa lulusan-lulusan dari Apikas ini sudah banyak yang berhasil. Ada yang menjadi dokter, yang menjadi dewan, yang menjadi lain-lain sebagainya di aparatur pemerintah barangkali. Termasuk saya sendiri juga adalah ini produk madrasah Bapak Ibu, swasta. Cuman beda saja. Saya di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Pipitan
dan Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Pipitan. Itu saja bedanya. Kalau di sini MTS Al Khairiyah Kepandian, dan saya alhamdulillah menjadi kuli di pemerintah. Dalam hal ini sebagai aparatur sipil negara. Pada dasarnya saya kuli Bapak Ibu. Ya. Artinya kuli kepada rakyat Indonesia. Jadi jangan berkecil hati. Wah, sekolah di swasta mah kayaknya susah nih jadi pejabat dan lain sebagainya. Enggak, Pak, Bu. Insya Allah. Yang penting nawaitu Bapak dan Ibu untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu supaya berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta negaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melanjutkan anak-anak Bapak Ibu untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hadanallahu ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satibi MSI atas sambutannya. Demi kelancaran acara ini, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dipimpin oleh Bapak Amin Fauji SPD. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Istajib du'ana ya Allah wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.